Decluttering itu apa sih? Decluttering itu adalah proses untuk memilah-milah barang yang kita punya, barang yang sudah tidak kita perlukan kita singkirkan, sementara barang yang masih kita pakai kita simpan, supaya membuat rumah kita jadi lebih rapi, lebih lega, lebih mudah untuk dibersihkan. Kenapa kita perlu melakukan decluttering? Karena pada saat kita melepaskan barang-barang yang tidak lagi kita perlukan, kita sedang membuat space atau ruang untuk hal-hal yang benar-benar esensial dalam hidup kita. Jadi di video kali ini saya mau share barang-barang apa aja yang bisa kita mulai declutter. Memang sih pada awalnya ada barang-barang tertentu yang susah untuk kita lakukan decluttering ini. Tapi pada saat kita selesai nanti, kita akan merasa lebih lega dan juga kita bisa menikmati hidup yang lebih ringan. Untuk memulai proses decluttering, kamu bisa siapkan 2 box. Box yang pertama, box donasi. Box donasi ini adalah untuk barang-barang yang mau kita sumbangkan, yang mau kita donasikan kepada orang lain. Kita nggak pakai lagi, mungkin barang ini bisa berguna buat orang lain. Nah ingat, yang dimasukkan dalam box donasi adalah barang-barang yang masih layak pakai. Kalau barang itu mau kita kasih ke orang, kita harus yakin bahwa orang itu akan mendapatkan kegembiraan pada saat menerima barang itu. Pada saat dia pakai barang itu bisa berguna buat dia. Ya, jadi box donasi hanya untuk barang-barang yang layak pakai. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, box buang. Dan ini untuk barang-barang yang memang udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak sopan kalau kita kasih ke orang lain. Barang-barang yang memang udah selayaknya dibuang. Untuk yang seperti ini, langsung singkirkan aja. Ada satu pertanyaan yang harus kamu tanya sama diri kamu sendiri setiap kali kamu memegang satu barang yang akan kamu declutter. Jadi pegang satu barang, misalnya buku ini nih ya. Apakah barang ini memberikan nilai buat saya? Kalau udah nggak memberikan nilai lagi, singkirkan. Gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama, pakaian. Mulai pilih-pilih baju-baju yang ada di lemari kamu. Apakah ada yang udah kekecilan, atau kegedean, atau udah mulai usang, atau mungkin juga udah nggak model lagi, atau kancingnya ada yang copot. Nah, coba dipilih-pilih. Nah, baju-baju yang seperti ini kita lihat lagi masih layak pakai atau enggak. Kalau masih layak pakai, masih bisa dibetulin, masukin di box donasi. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, misalnya robek di satu tempat gitu, ya udahlah buang aja gitu. Kemudian juga baju pesta misalnya, kan kita kadang-kadang kalau misalnya ada kawinan gitu, kita disuruh pakai baju seragam kan, bikin gaun atau apa gitu pakai seragam. Nah itu kan most likely kita nggak akan pakai-pakai lagi kan. Nah coba dipikirin apakah ini sebaiknya di declutter, apakah baiknya didonasikan gitu. Jadi kita mulai dari pakaian kita. Yang kedua, buku. Sekarang coba kamu cek rak buku kamu. Ada nggak buku-buku yang masih diplastikin? Yakin kamu mau baca? Atau waktu kamu beli itu kamu cuma tertarik dengan covernya aja? Mau dibaca apa enggak? Kalau nggak mau dibaca, ya kasih ke orang aja. Ada juga buku-buku yang udah selesai kamu baca. Nah buku-buku ini apakah akan kamu baca lagi kah? Gitu. Kalau memang mau kamu baca lagi, kamu simpan. Tapi kalau ternyata udah selesai kamu serap semua ilmunya, kamu udah dapet nih inti dari buku itu, mungkin kamu bisa share buku kamu ke orang lain. Mungkin bisa berguna juga kan buat orang lain. Kayak contohnya buku masak, kamu udah hafal banget nih resepnya dari buku itu. Ya udah nggak apa-apa kasih ke orang lain. Kamu bisa cari-cari di internet, sekarang kan juga banyak kan resep-resep. Contohnya seperti itu. Make up yang udah lama bahkan sudah expired itu tidak bagus untuk kesehatan kulit kita. Jadi perhatikan lagi make up yang selama ini ada itu apakah ada yang sudah expired, lipstick, eyeshadow, apa semua deh pokoknya make up kamu atau skincare kamu ada nggak yang harus dibuang karena sebetulnya udah nggak bagus lagi untuk kita pakai. Sepatu, ada nggak sepatu yang udah nggak nyaman dipakai lagi? Masih bisa dibetulin nggak? Kalau nggak bisa dibetulin lagi, ngapain disimpan? Atau ada sepatu-sepatu yang mungkin dibeli hanya untuk acara-acara tertentu aja. Kemudian udah nggak dipakai-pakai lagi, sepatu itu cuma ditaruh aja di lemari sepatu. Akhirnya dia jadi rusak karena nggak dipakai-pakai lagi. Udah mendingan dibuang aja. Tas. Dulu saya tuh suka banget tas, macam-macam tas ada. Tas besar, tas kecil, tas sedang, macam-macam warna. Tapi kemudian kalau dilihat sehari-hari, tas yang dipakai yang itu-itu aja.
ya udah kalau gitu di declutter aja. Coba perhatiin tas mana yang masih bisa dipakai. Kalau misalnya bisa dijual ya dijual. Kalau seandainya bisa didonasikan ya didonasikan gitu. Jadi daripada tas-tas itu cuman gantung aja di gantungan tas, ya udah mendingan kan dikasih ke orang lain. Berikutnya piring, gelas, mug. Coba perhatikan lemari penyimpanan di dapur. Buka lemari penyimpanan, oh ternyata banyak banget piring, gelas, mug yang masih ada. Coba kita declutter. Ada kan kadang-kadang kita terima mug yang dari pada saat kita beli kopi gitu kan, atau mungkin kita terima mug pada saat ada pernikahan sebagai souvenir gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak dipakai ya udah disingkirkan, tapi kalau masih dipakai ya boleh disimpan. Barang-barang duplikat. Kalau jenis barang ini adalah biasanya barang-barang yang kita beli sebagai cadangan, kali aja kapan-kapan perlu. Atau mungkin juga barang-barang yang pada waktu kita cari susah dicari, saking banyaknya barang kita nih, susah dicari, ya udah deh beli lagi aja. Nah pada saat proses decluttering itu baru ketemu, ternyata saya punya gunting 5, ternyata saya punya centong nasi 4. Ya udah, kalau memang begitu kan yang lebih baik kita simpen salah satu atau dua lah, yang lainnya disingkirkan aja gitu. Box sepatu, siapa di sini yang kalau beli sepatu box sepatunya nggak dibuang? Saya dulu suka begitu karena saya pikir barangkali bisa dipakai buat hal yang lain. Anak saya tuh kalau seandainya beli sepatu dulu tuh sering banget boxnya disimpan sama dia taruh sepatunya di situ karena rak sepatunya udah nggak muat. Sejak disiplin hidup minimalis, kita udah mulai bikin aturan baru. Pokoknya kalau beli sepatu itu harus muat di rak sepatu yang ada. Kalau misalnya nggak muat berarti ada sepatu yang harus disingkirkan gitu. Kita udah sepakat begitu. Jadi sekarang nggak ada lagi box sepatu yang kita simpan. Kecuali kalau misalnya kamu pinter bikin sesuatu dari box sepatu itu, misalnya kamu bikin sesuatu yang unik gitu ya untuk kemudian taruh untuk simpan barang-barang, ya boleh aja box sepatu disimpan. Tapi kalau hanya untuk penuhin aja nggak usah, sebaiknya box sepatu disingkirkan aja. Barang-barang dekor, coba perhatiin deh di rumah itu kan kadang-kadang kita suka pajang-pajang macam-macam hal ya. Nah barang-barang dekor ini waktu kita pertama kali lihat di toko itu kan kelihatannya kan bagus, lucu gitu, kita bawa pulang akhirnya jadi penuhin rumah. Coba perhatiin lagi, ada nggak barang-barang dekor yang sebetulnya udah nggak perlu lagi kita pajang gitu, ya udahlah dicabut-cabutin aja terus disingkirkan. Souvenir. Dulu kalau saya jalan-jalan, saya pasti akan beli souvenir dari tempat yang saya kunjungi. Ya macam-macam lah, kayak misalnya apa sih, gantungan kunci, terus magnet kulkas, atau apalah macam-macam pajangan-pajangan gitu ya. Kalau souvenir-souvenir itu kita lihat di toko souvenir, itu kelihatannya menarik banget ya nggak? Kelihatannya lucu banget gitu, bagus banget gitu. Ya buat kenang-kenangan lah kalau gue udah pernah kesini gitu. Tapi pada waktu kita bawa pulang nih, blend dengan barang-barang kita yang lain, gabung dengan barang-barang kita yang lain, itu barang-barang itu malah bikin jadi berantakan. Souvenir yang paling bagus itu adalah foto, memori kita pada saat kita ada di tempat itu. Itu kalau diingat-ingat lagi itu menyenangkan banget. Jadi kalau bisa nggak usah lah beli-beli souvenir lagi. T-shirt gratisan. Kalau kita lagi ada acara, misalnya kita jadi panitia acara musik misalnya, kan kita suka dibagiin t-shirt gratisan ya buat biar samaan gitu sama panitia yang lain. Atau waktu kita lagi ikut acara lomba lari, misalnya lari 5K, 10K gitu ya, kan kita suka dibagiin kaosnya. Nah itu setelah acara selesai, kita masih pakai lagi nggak kira-kira t-shirt gratisannya? Kalau misalnya nggak mau dipakai lagi, ya udah langsung disingkirkan. Tapi kalau misalnya oh bagus ini buat olahraga, memang bahannya dibikin untuk olahraga, saya masih bisa pakai, ya udah pakai lagi, disimpan gitu. Jadi kita pilih-pilih yang mana yang masih mau dipakai, yang mana yang mesti disingkirkan. Alarm, kan sekarang kan udah zaman udah canggih banget ya. Di handphone kita udah ada alarm, jadi kita nggak perlu lagi bentuk alarm yang seperti alarm gitu, jam gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau seandainya kalian lebih nyaman pakai alarm yang seperti itu ya disimpan. Tapi kalau misalnya nggak perlu ya kita pakai handphone kita aja untuk bangunin kita setiap pagi. Bantal guling, bantal yang udah nggak nyaman dipakai lagi, udah kempes, udah nggak enak, nggak bagus juga buat leher kita. Ya udah disingkirkan aja. Anak saya punya satu guling nih, guling kesayangannya dia banget. Guling itu udah kempes, udah nggak ada fungsinya sebagai guling lagi sebenarnya. Tapi berhubung dia sayang tuh guling nggak boleh dibuang. Ya udah, anak saya itu dipakai dari dia kecil, sekarang udah kuliah.
ya udahlah, saya kan tetap harus menghormati dia kan. Kalau kita tinggal sama orang yang belum bisa hidup minimalis ya nggak apa-apa, kita tetap harus menghormati dia, nggak boleh buang-buangin barang-barangnya dia, kan bukan barang saya gitu kan. Nah, tentang topik kayak ini nanti saya bikin lagi videonya ya. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe, nanti saya kasih tipsnya bagaimana hidup dengan non minimalis. Aksesoris, segala jenis aksesoris dan perhiasan, coba dicek lagi, keluarin dari tempatnya, terus perhatiin tuh segala jenis deh, misalnya cincin, anting, gelang, apalagi bando, jam tangan, coba dikeluarin semuanya. Kalau udah nggak spark joy lagi, ya udah singkirin aja. Atau udah nggak ada matchingannya sama outfit kita lagi, ya udah singkirin aja gitu. Atau mungkin ada yang udah nggak ada pasangannya, misalnya anting tinggal satu, ya buat apa disimpan? Kecuali kalau kamu mau pakai anting satu biar unik gitu, ya boleh juga disimpan. Jadi kamu pilih-pilih lagi di aksesoris kamu. Kaos kaki, keluarkan semua kaos kaki dari lemari. Semua yang udah longgar, udah bolong, udah apalagi nggak ada pasangannya, ya buang aja kali ya. Kotak makan, perhatikan kotak-kotak makan yang selama ini kamu simpan. Apakah semuanya itu masih dipakai atau enggak gitu. Kalau misalnya udah nggak dipakai lagi, ya udah disingkirkan aja. Ada kan ya kotak-kotak makan yang udah rusak tutupnya, atau mungkin udah usang, atau udah nggak bagus lagi gitu. Atau mungkin juga kotak makan kayak saya pernah ketemu kotak makan Disneyland yang saya simpen udah lama banget dari anak-anak saya kecil. Wah, buat apaan ya kotak Disneyland gitu, gambar Mickey Mouse yang ada kupingnya gitu, lucu sih gitu ya. Daripada buat anak-anak saya, mereka juga nggak pakai lagi, udah pada gede, mendingan dikasih ke anak yang lain. Pasti spark joy dong buat mereka, pasti mereka seneng gitu kalau misalnya dikasih yang masih bagus, jarang-jarang dipakai, jadi mendingan dikasih ke orang lain. Obat-obatan, coba cek kotak obat kamu. Barangkali ada obat-obatan yang masih kamu simpan dari resep dokter waktu kamu sakit setahun lalu atau 2 tahun lalu. Kan udah nggak bagus lagi dong, nggak usah aja dibuang aja lah gitu. Kemudian ada mungkin obat-obatan yang kita simpan buat cadangan gitu, tapi tidak kita perlukan sehingga dia masih ada di situ. Cek tanggal kadaluarsanya, masih bisa disimpan atau enggak. Kalau enggak ya langsung dibuang. Tas belanja, kalau kita lagi belanja kan biasanya kan kita dikasih tas belanjaan ya. Saya biasanya sih bawa sendiri, tapi kadang-kadang saya suka lupa. Nah, kalau lupa ya berarti kan saya harus beli lagi tas belanja yang baru. Nah, pas sampai di rumah kita perhatiin lagi tuh tas-tas belanja kita kebanyakan gak sih. Kita biasa simpan kali aja kapan-kapan diperlukan gitu ya. Nah, tapi kalau udah penuhin lemari, ya udahlah disingkirkan aja. Yang berikutnya ini yang paling penting, pikiran negatif. Ini yang harus kita declutter dari hidup kita. Bukan cuma barang yang harus di-declutter, tapi pikiran kita juga mesti di-declutter. Pikiran negatif segera disingkirkan. Hal-hal yang menghambat kita untuk bisa jadi versi terbaik dari diri kita sebaiknya disingkirkan aja. Kita buat space, buat ruangan untuk pikiran-pikiran yang baik yang kita simpan di otak kita ini, di hati kita. Saya banyak cerita tentang gaya hidup minimalis dan self-development. Jadi, kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang hidup minimalis, kamu bisa klik playlistnya di sini. Playlistnya udah saya siapin. Kemudian, kalau kamu mau subscribe supaya nggak ketinggalan video yang lain, kamu bisa klik foto yang ini. Kita ketemu lagi di sana. Thank you for watching.